Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel EU Power. Oke teman-teman, channel yang paling ribet ya. Tapi kali ini saya nggak bikin keribetan nih teman-teman. Saya pengen bahas suatu sirkulasi dan arus ya, karena banyak pertanyaan teman-teman, gimana sih cara agar di dasar ya kotoran itu bersih terus, gak ada kotoran yang numpuk, supaya tersedot ke pH, supaya masuk ke overflow. Nah, di sini saya pengen bahas teman-teman. Tapi sebelumnya untuk bulan-bulan ini mungkin saya jarang upload ya, karena emang fokusnya saya lagi fokus di ikan pari, karena ikan pari sensitif ya, sensitif terhadap air, terhadap perubahan ya. Jadi saya nggak akan terlalu buat perubahan-perubahan besar di filtrasi lah ya. Jadi emang jarang nih saya mempersiapin, karena ikan pari sudah memasuki 1 bulan ya kehamilan ya, karena kemarin proses kawinnya itu tanggal 30 Juli ya. Sekarang udah hampir tanggal 23 ya, berarti ya emang sebelum-sebelumnya sih menurut saya sih sudah, tapi pas saya nonton secara langsungnya itu tanggal 30 ya. Jadi ya kita anggap sebulanan ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk ikan pari itu 3 bulan ya teman-teman proses dia hamil dan melahirkan gitu ya. Prosesnya 3 bulan. Jadi kurang lebih 3 bulan itu akan melahirkan. Jadi saya di sini emang menjaga untuk kesehatannya, terus pola makan, sirkulasi dan air. Nah, di sini saya akan bahas tentang sirkulasi dan arus supaya kotoran di dasar bersih gitu ya. Karena saya juga fokusnya seperti itu teman-teman, karena di bawah ini ada ikan pari yang terhadap kotoran sensitif, perubahan air, suhu air sensitif, air kotor juga sensitif ya. Jadi di sini saya akan bahas ya, supaya di dasar ini ya kotoran tidak mengendap gitu ya. Jadi saya akan bahas itu teman-teman, dan mungkin saya akan bahas tentang sirkulasi ya. Update sirkulasi dulu tank yang saya punya. Untuk sirkulasinya sekarang saya memakai pompa kekuatan di 9000. Untuk dasarnya, input dasar overflow dibagi 2. Yang di dasar 1, yang di tengah 1. Kekuatannya 4500 dibagi setengah-setengah gitu ya. Dan seperti biasa settingan arus di atas dengan tambahan wave maker kecil di bawah. Ya mungkin nanti saya akan jelaskan untuk kalian semua. Mungkin kita bahas di sound filter, nanti kita bahas di top filter. Oke, mantap ya. Kita bahas dari sound filter dulu. Kalau sound filter itu lebih maksimal sih sebetulnya, tapi ya kadang-kadang masih ada juga yang kotoran itu mengendap gitu ya. Jadi ya ada yang tanya, banyak yang tanya juga tentang itu gitu ya. Jadi kita bahas tentang arus ya, arus masuk ke sirkulasi juga sih ya. Untuk arus pendorong kotoran, mungkin ada yang tanya ke saya ya, Bang, ditambahin wave maker kok makin ngebul, kotoran malah naik, bukannya kesedot malah makin naik, jadi hancur, berterbangan dan pecah gitu ya, jadi berkabut gitu ya. Jadi di sini saya akan bahas teman-teman untuk kalian ya, mungkin kalian di sini mengalami juga ya. Oke, untuk arus seperti yang saya punya sound filter, untuk biasa sih banyak yang pakai ya. Untuk sound filter itu output dari pump ya, dari bawah itu dibuat gerujukan ya, gerujukan menyembur ya, dan ditambahin wave maker di dasar ya. Itu kalau misalnya kotoran itu padat itu nggak masalah, tapi kayak kotoran yang misalnya kita pakai pakan pelet, kalau nggak nyampe kesedot pasti akan hancur, pasti akan berterbangan gitu ya teman-teman. Jadi untuk sirkulasi ya enaknya untuk bagian atas itu ada arus teman-teman, ada arus ya, ada arus. Kalian bisa ubah untuk outputnya dari yang gerujukan seperti itu ya, bisa dibuatin L seperti ini buat arusnya, biar buat pendorong ya teman-teman.
Misalnya kalian pakai wave maker untuk kekuatan harusnya bisa diukur teman-teman. Harusnya kalau tank 2 meter itu sekitar 10.000 nyampe 12.000 baru bisa nyampe pojok sini. Tuh ya, pojok ke ini nih. Kalau kecil nggak mampu ya, kalau kecil nggak mampu. Misalnya kalian pengen hemat daya atau hemat listrik gitu ya, kalian bisa contoh seperti ini ya. Kalau ukuran wave maker besar juga akan wattnya besar gitu ya. Ini spek-spek low budget gitu ya. Untuk di kontrakan ya, karena ya emang fokusnya di menurunin beban ya, beban pengeluaran gitu. Oke, untuk arus kalian bisa buat seperti ini, bengkokin pakai L, terus depannya dipipihin, digepengin biar arusnya nyebar ya. Terus di bagian sana, misalnya tank 2 meter atau semeter lebih biasanya sih belum maksimal kalau seperti ini ya. Kalian bisa tambahin lagi. Kalau misalnya arusnya ini kecil teman-teman, kalian bisa tambahin wave maker di bawah. Untuk wave maker saya pakai yang kecil karena apa? Karena untuk bagian arus atas udah gede. Untuk bagian dasar kalau digedein ya, bukannya nyampe sini, tapi dia balik lagi ketabrak sini, balik lagi ke atas gitu ya. Jadi nggak akan maksimal. Kenapa saya pakai kecil? Ya karena emang biar dorongan dari arusnya itu kecil teman-teman, sedang gitu ya. Dan nanti terbawa sedikit demi sedikit dan akan mengumpul di bagian pojok. Yaitu bagian sirkulasi kita harus nggak bisa cepat, pasti ada prosesnya. Kotoran jalan demi sedikit-sedikit, kesedot sedikit demi sedikit juga gitu teman-teman. Jadi nggak akan cepat banget gitu ya, pasti ada prosesnya. Tapi kelihatannya bersih terus, ya emang. Biasa kalau kotoran ngendap itu setelah dikasih makan gitu ya teman-teman, dikasih makan. Kalau saya kasih makannya emang nggak terlalu padat ya, kalau terlalu padat. Tapi kotor juga tetap kalau sirkulasinya itu nggak bagus. Untuk bagian pemasangan wave maker ya, saya jelaskan di sini. Untuk pemasangan wave maker ya, kalian bisa menyesuaikan, jadi nggak bisa asal masang wave maker. Kalau posisi wave maker ya kalian punya subfilter ya, subfilter itu pasti ada box overflow di bagian pojok. Nah kalau bagian pojoknya misalnya saya contohin di belakang ya, di bagian belakang. Kalau saya kan di dasarnya di depan, di bagian belakang ya. Kalian misalnya pasang wave maker di bagian atas. Kalian harus tabrakin arusnya ini ke bagian pojok depan ya, bagian sini. Saya berdiri ya. Nah, kalian misalnya pasang wave maker di sini, kalian tabrakin ke pojok sini teman-teman. Jangan pojok banget lah ya, ke sini nih, bagian pojok bagian sini. Arus akan menyamping teman-teman. Nah, kalian prosesnya kayak main biliar gitu ya. Kita sodok di bagian lubang ini ya, supaya nyerongnya tepat. Nah seperti itu teman-teman, seperti ini ya. Nah nyerong dia akan kumpul di bagian pojok sana kotorannya, lama-lama dia akan kesedot ya gitu, box overflow. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya pasang di bagian bawah. Nah bagian bawah ya, di bagian bawah sana boxnya. Nah untuk bagian wave maker kalian serongin agak ke depan teman-teman, jangan lurus, jangan lurus ya, jangan kalian masang wave makernya di bagian depan ini, arahin ke depannya teman-teman, arahin ke depan sini. Kenapa? Karena arus itu kita bisa lihat arus ketemu arus dia akan melingkar ya. Jadi kalau kita tabrakin ke depan sini dia akan melingkar di bagian belakang. Jadi seperti itu teman-teman. Beranggapan ya kalau maker itu harus diarahkan pas di lubang ya, di lubang input, lubang sedotnya. Jadi enggak teman-teman, seperti yang saya punya ya ini ya, kalian bisa lihat saya sepilkan. Ini wave maker, lubang input dasarnya di bagian sini, depan sini. Saya pasang wave makernya agak belakangan dan menyudut ke pojok belakang tank ya. Dia akan muter. Nanti akan saya sepilkan juga kotoran yang muter seperti apa. Nah ini saya sepilkan ya. Oke, jadi untuk sampai saat ini paham ya.
teman-teman. Jadi prosesnya ya, proses sirkulasi dan arusnya, penempatan arus dan wave maker harus pas ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke bagian top filter. Untuk top filter ini agak susah kalau dibuat arus seperti ini. Kenapa? Karena kalau top filter kan pumpnya di bagian pojok sini. Tentunya output top filter pasti di bagian sana. Untuk kalinya kalian bisa pakai pipa, dimasukkan ya nyampe dasar dan ujungnya itu dikasih L ya, supaya buat arus dasar gitu ya. Arus dasar dan diarahkan menyudut di bagian depan kaca ini supaya tetap kayak tadi, supaya arusnya itu melingkar di bagian pojok belakang gitu, supaya kotoran yang di dasar sampai tersedot pompa ya. Oke, dan untuk misalnya kalian nggak mau pakai seperti itu karena menghalangin pandangan ya, ayo turun lah buat rujukan gitu ya. Jadi kalian harus punya wave maker. Penting wave maker teman-teman ya, kalian bisa buat tambahan arus di atas, karena kalian jika main di predator ya, predator khususnya, arus di bagian atas itu sangat membantu ya. Jadi ada minyak misalnya lemak saat kita ngasih makan, terus pelet juga bisa, kotoran pelet atau serbuk pelet itu biasanya yang mengambang. Jadi untuk bagian atas jika kena arus, dia akan ngumpul di bagian pojok sana dan lama-lamaan dia akan turun teman-teman. Jadi air di bagian atas itu akan selalu bersih, bukan di dasar saja ya, tapi atas bawah itu harus bersih ya teman-teman. Jadi biasa kalau atas yang nggak ada arus itu ya, itu kurang enak dipandang. Bagian atas banyak minyak ya, banyak kotoran di atas. Misalnya kalian pakai tambahan skimmer itu lebih bagus. Ini projectnya saya akan tambah skimmer, tapi saat ini ya emang saya lagi proses penyembuhan ya ikan pari ini dan masih hamil. Jadi saya nggak akan buat ribet gitu ya, membuat keribetan lagi. Jadi ya emang saya lagi fokus ke ikan pari gitu ya. Jadi nanti pakai skimmer tentunya. Oke ya, kalau bagus lagi skimmernya di bagian sana karena untuk kotoran emang di pojok gitu ya teman. Kita kembali ke top filter. Jadi untuk top filter kalian bisa tambahin pipa nyampe dasar dan dikasih L untuk tambahan dorongan ya arus dari output top filter. Biasa kalau pumpnya gede semakin bagus teman-teman. Jadi kalau bagusnya sih lubangnya yang dua gitu ya, satu buat rujukan, satu buat arus, itu lebih mantap. Kalau satu pun bisa teman-teman. Jadi nyesuaiin aja lah untuk kekuatannya, untuk dimensi tanknya gitu ya. Kekuatan pump dengan dimensi tank akuarium itu harus pas gitu ya. Jadi kita lanjut ya lagi. Tadi sudah ya pemasangan hampir sama untuk top filter. Jadi untuk top filter itu hampir sama dengan sub filter, bedanya cuma penempatannya saja ya teman-teman. Untuk penempatan wave maker dan arah-arah arusnya itu hampir sama ya. Jadi seperti itu saja teman-teman. Jadi emang simple ya, simple. Jadi untuk tank selalu bersih terhadap kotoran ikan seperti ini yang gede-gede gitu ya. Jadi manfaat apa sih yang bisa diambil jika dasarannya bersih? Ya tentu saja untuk dasaran yang bersih otomatis ya untuk sirkulasi dan arusnya itu pas gitu ya. Dan untuk kesehatan ikan di dasar seperti ini, ikan yang sensitif, ikan yang susah, ikan yang rewel, nah ini ikan yang bikin pusing nih. Kalau piara pari pasti pusing gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Karena kebersihan itu adalah sebagian kesehatan ya, mencakup kesehatan air gitu ya. Jika di dasar bersih, di atas bersih, pasti air di atas juga akan bersih gitu ya, akan sehat gitu ya. Jadi untuk view juga makin enak jika semuanya bersih teman-teman. Ini agak berbeda ya, sebelumnya pakai red peving, sekarang nggak ada tank lumut.
Jadi kalau berlumut itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan kotoran ikan yang mengendap ya, kotoran baru yang mengendap. Jadi kalau lumut itu aman-aman saja. Kalian mau pakai lumut yang kuning menguning sebanyak apapun, sehat teman-teman. Jadi jangan kotoran yang menumpuk. Berarti kotoran yang menumpuk di sini untuk sirkulasinya kurang bagus. Itu ya teman-teman. Jadi bagian atas bersih, view-nya juga enak dilihat dari bawah. Gitu teman-teman. Jadi ya emang kita kan buat tank gitu ya, buat display untuk dinikmati. Jadi kalau bersih itu makin tambah nikmat gitu ya. Jadi ya emang perawatan harus kita jaga teman-teman untuk sirkulasi, karena itu sangat penting sekali ya di bagian sistem filtrasi. Sukanya saya bereksperimen ya seperti itu ya, karena saya sendiri belum banyak ilmu tentang sirkulasi dan filtrasi yang mungkin saya pelajarin lagi teman-teman. Karena di sini saya emang media pakai low budget semua. Nah, oke teman-teman, mungkin dari sini paham ya. Kalau belum paham komen-komen aja teman-teman. Karena emang untuk bagian ini sering jadi pertanyaan ya di grup-grup. Gimana sih kok dasaran bersih terus gitu ya? Emang sirkulasinya jalan terus, jadi ya kok emang dasaran ini ya emang bersih terus gitu teman-teman. Jadi ya kita perbaiki lagi penempatannya gitu ya. Jangan malu bertanya. Saya juga kalau main ke rumah orang pasti bertanya teman-teman. Jadi mungkin ilmunya dari sana berbeda, dari teman ini berbeda gitu. Saya kumpulin dan saya terapin di sini gitu ya. Walaupun emang emang satu tank doang gitu ya. Oh, satu tank dibahas mulu gitu ya. Emang adanya satu tank teman-teman. Ini kalau ada rezeki pengen nambah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian ya. Mungkin kalau ada salah kata mohon maaf. Yang baik bisa ditiru ya, ambil saja. Yang salah jangan ya. Sangat salah gitu ya. Atau yang kurang jangan diambil. Ya kita sama-sama belajar. Oke? Terima kasih banyak untuk kalian semua. Mantap.